kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Fikri Zulfikar, Jessica Angelin Deorisa, Putri Indah Pertiwi, dan saya sendiri menjadi selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan mengenai buku tema 1 kelas 2 yang berisi mengenai hidup rukun. Untuk selanjutnya, ada pemaparan materi kepadanya dikan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan dari halaman 1. Nah, halaman 1 ini bersubtema hidup rukun. Hasil analisis kognitif yang kami dapat di sini hidup rukun, berbagi, bermain bersama teman, gotong royong, dan hasil analisis afektifnya kami mendapatkan siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Siswa juga diajarkan sikap saling berbagi dengan teman, selain itu siswa juga diajarkan untuk bermain dengan siapapun. Analisis psikomotorik yang kami dapat, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi hidup rukun, berbagi, kasih sayang, dan cinta damai. Pada halaman 2, kami mendapat hasil analisis kognitif yaitu cinta damai dan hidup rukun. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap cinta damai, siswa juga diajarkan untuk bersikap rukun dengan sesama anggota keluarga. Hasil analisis psikomotoriknya adalah terdapat karakter nasional dan terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi cinta damai dan hidup rukun. Pada halaman ketiga, terdapat hasil analisis kognitif yaitu kasih sayang, menghargai orang lain, hidup rukun. Hasil afektifnya adalah siswa dapat menerapkan sikap saling menghargai pemberian orang, siswa juga dapat menunjukkan sikap kasih sayang sesama anggota keluarga. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk hidup rukun dengan saudara. Hasil analisis psikomotorik yang kami dapat pada halaman 3 adalah terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi kasih sayang, menghargai orang lain, dan hidup rukun. Pada halaman 4, terdapat hasil analisis kognitif yaitu percaya diri. Hasil analisis afektifnya adalah siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri, dan hasil analisis psikomotoriknya adalah terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap percaya diri. Pada halaman 5, hasil analisis kognitifnya adalah menghargai orang lain dan mandiri. Hasil analisis afektifnya adalah siswa dapat menunjukkan sikap menghargai pemberian orang lain dengan menjaga dan merawatnya. Siswa juga dapat menunjukkan sikap mandiri dengan menyusun bukunya sendiri. Terdapat karakter dan sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap mandiri dan menghargai orang lain. Pada halaman 9, pada halaman 7 tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 8 juga tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 9, hasil analisis kognitif yang kami dapat adalah senang membaca dan bernyanyi. Siswa dapat menunjukkan sikap yang senang membaca. Siswa juga diajarkan melalui sebuah nyanyian. Psikomotoriknya adalah terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap percaya diri dengan bernyanyi bersama teman dan senang membaca. Pada halaman 10, terdapat hasil analisis kognitif siswa ramah, sopan, dan bernyanyi. Siswa dapat menunjukkan sikap ramah dan sopan terhadap sesama. Siswa juga diajarkan melalui sebuah nyanyian. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap percaya diri dengan bernyanyi bersama teman dan sikap ramah serta sopan. Pada halaman 11, hasil analisis kognitifnya adalah senang membaca. Siswa dapat menunjukkan sikap senang membaca. Karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap senang membaca. Pada halaman 12, hasil analisis yang kami dapat adalah senang membaca, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Siswa dapat menunjukkan sikap senang membaca, cinta tanah air, dan juga memiliki rasa semangat kebangsaan dengan menghafal bunyi Pancasila beserta simbolnya. Hasil psikomotoriknya, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap senang membaca, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Pada halaman 13, hasil kognitif yang kami dapat adalah cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Siswa dapat menunjukkan sikap cinta tanah air dan semangat kebangsaan dengan menghafal bunyi Pancasila beserta simbolnya. Hasil psikomotorik yang kami dapat, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap cinta tanah air dan semangat kebangsaan.
Pada halaman 14, terdapat hasil analisis kognitif yaitu beribadah, makan bersama keluarga, religius, kemudian toleransi. Siswa dapat menunjukkan sikap taat beribadah, kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah makan. Siswa juga diajarkan sikap toleransi antar umat beragama. Hasil analisis psikomotoriknya adalah terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap toleransi, pendidikan karakter religius, berdoa, dan sebelum dan sesudah makan. Pada halaman 15 terdapat hasil analisis kognitif, yaitu komunikatif, berbagi, dan senang membaca. Siswa dapat menunjukkan sikap komunikatif dengan berdiskusi bersama teman. Siswa juga diajarkan untuk berbagi dan senang membaca. Hasil analisis psikomotoriknya adalah terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap komunikatif, berbagi, dan senang membaca. Pada halaman 16 terdapat nilai kognitif, kasih sayang, dan komunikatif. Hasil analisis afektifnya adalah siswa dapat menunjukkan sikap kasih sayang sesama anggota keluarga. Siswa juga diajarkan untuk berkomunikatif. Kemudian terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap kasih sayang dan komunikatif. Pada halaman 17 terdapat hasil analisis kognitif kasih sayang dan bersosialisasi. Hasil analisis afektifnya adalah siswa dapat menunjukkan sikap kasih sayang sesama anggota keluarga. Siswa juga diajarkan untuk bersosialisasi dengan cara bermain bersama teman. Kemudian hasil analisis psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap kasih sayang dan bersosialisasi. Pada halaman 18, terdapat hasil analisis kognitif yaitu disiplin dan bersosialisasi. Siswa dapat menunjukkan sikap disiplin dengan menjaga kesehatan tubuh. Siswa juga diajarkan untuk bersosialisasi dengan cara berolahraga bersama teman. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap disiplin dan bersosialisasi. Pada halaman 19, hasil analisis kognitif yang kami dapat adalah hidup rukun. Siswa dapat menunjukkan sikap rukun bersama teman dan keluarga. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap dan hidup rukun. Pada halaman 20, hasil analisis kognitif yang kami dapat adalah senang membaca, saling membantu, bernyanyi, bekerja keras, ramah, dan sopan. Hasil analisis afektif yang kami dapat, siswa dapat menunjukkan sikap senang membaca dan juga saling membantu sesama. Siswa juga diajarkan untuk bekerja keras, bersikap ramah, dan sopan. Siswa juga dapat menerapkan kegiatan bernyanyi bersama teman. Kemudian hasil psikomotorik yang kami dapat, yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi senang membaca, bernyanyi, saling membantu, bekerja keras, ramah, dan sopan. Pada halaman 21, hasil analisis kognitif yang kami dapat adalah ramah, sopan, hidup rukun, dan bernyanyi. Siswa dapat menunjukkan sikap ramah dan sopan terhadap sesama dan juga menjaga kerukunan. Siswa juga diajarkan untuk bernyanyi. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap ramah, sopan, hidup rukun. Pada halaman 22, terdapat hasil analisis kognitif yaitu bekerja keras, ramah, sopan, dan menghormati sesama. Siswa dapat menunjukkan perilaku ramah, sopan, dan menghargai guru yang sedang menjelaskan. Hasil analisis psikomotor yang kami dapat, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap bekerja keras, ramah, sopan, dan menghormati sesama. Pada halaman 23, terdapat hasil analisis kognitif yaitu kerja keras, ramah, sopan, dan berteman. Siswa dapat menunjukkan sikap bekerja keras, ramah, dan sopan terhadap sesama. Siswa juga diajarkan untuk berteman tanpa memandang bulu. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi bersosialisasi dengan teman dan sikap kerja keras, ramah, serta sopan. Pada halaman 24, terdapat hasil analisis kognitif yaitu menghargai prestasi. Siswa dapat menunjukkan sikap menghargai prestasi orang lain. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap menghargai pencapaian seseorang. Pada halaman 26, terdapat hasil analisis kognitif yaitu bekerja keras. Hasil analisis afektifnya adalah siswa dapat menunjukkan sikap kerja keras dengan berlatih soal MTK. Psikomotornya adalah terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap bekerja keras. Pada halaman 27, terdapat hasil analisis kognitif yaitu kreatif dan hidup rukun. Hasil afektif yang didapat adalah siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dan kreatif dalam menjawab soal. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun. Pada halaman 28,
Hasil analisis kognitif yang kami dapat yaitu berbagi, santun, dan hidup rukun. Siswa dapat menunjukkan sikap berbagi dengan sesama, hidup rukun, dan santun kepada orang lain. Karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap berbagi, hidup rukun, dan santun. Pada halaman 29, terdapat hasil analisis kognitif yaitu percaya diri, bersosialisasi, senang membaca. Siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri di hadapan orang banyak dan bersosialisasi dengan teman. Siswa juga diharapkan memiliki sikap senang membaca. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi bersosialisasi dan percaya diri. Pada halaman 30 tidak ada konten IPS di dalamnya. Pada halaman 31 juga tidak terdapat konten IPS di dalam halaman ini. Pada halaman 32 terdapat hasil analisis kognitif percaya diri, bersosialisasi, berbagi. Hasil analisis afektif yang kami dapat adalah siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri untuk tampil di hadapan orang banyak, bersosialisasi dengan teman, dan berbagi dengan meminjamkan buku. Hasil analisis psikomotorik yang kami dapat terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap percaya diri, berbagi, dan bersosialisasi. Pada halaman 33 terdapat hasil analisis kognitif yaitu santun, hidup rukun, ramah, bersosialisasi, kerja keras. Siswa dapat menunjukkan sikap santun saat berbicara, ramah kepada semua orang, dan bersosialisasi agar memiliki banyak teman. Siswa juga diharapkan dapat menjaga kerukunan dan memiliki sifat bekerja keras. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap santun, ramah, bersosialisasi, hidup rukun, dan bekerja keras. Pada halaman 34, terdapat hasil analisis hidup rukun, kognitif hidup rukun. Siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun bersama keluarga. Terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun. Pada halaman 35, terdapat analisis kognitif hidup rukun, bekerja sama, peduli lingkungan, bersosialisasi. Kemudian hasil analisis afektif yang kami dapat adalah siswa dapat menunjukkan sikap rukun sesama anggota keluarga dan bekerja sama dalam membersihkan lingkungan rumah. Siswa juga diharapkan dapat bersosialisasi untuk menciptakan kerukunan. Hasil analisis psikomotorik yang kami dapat terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun, bekerja sama, bersosialisasi, dan peduli lingkungan sekitar. Dan di halaman 36 terdapat hasil analisis kognitif bersosialisasi dan peduli lingkungan. Hasil analisis afektif yang kami dapat, siswa dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan membersihkan lingkungan agar selalu indah dan rapi. Siswa juga diharapkan mampu bersosialisasi melalui cara kerjasama dengan saudara. Hasil psikomotorik yang kami dapat adalah terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap peduli lingkungan dan bersosialisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Jessica yang sudah memaparkan. Selanjutnya kepada Sri dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada halaman 37 hasil analisis kognitifnya yaitu bekerja keras, kasih sayang, dan hidup rukun. Analisis afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap kasih sayang antara orang tua dan anak, hidup rukun agar tidak terjadi pertengkaran. Siswa juga diharapkan memiliki sifat kerja keras dengan selalu berlatih. Analisis psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap kasih sayang, hidup rukun dengan sesama, dan bekerja keras. Pada halaman 38, hasil analisis kognitifnya yaitu hidup rukun. Hasil analisis afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dalam bermain dan melaksanakan tugas. Analisis psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun dengan teman. Pada halaman 39, analisis kognitifnya yaitu hidup rukun dan bekerja sama. Hasil afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan teman dan keluarga. Siswa diharapkan mengerti pentingnya kerjasama untuk membangkitkan persatuan. Hasil analisis psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun dengan sekitar. Pada halaman 40, analisis kognitifnya yaitu menghargai, hidup rukun, senang membaca, dan rasa ingin tahu.
Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap menghargai pendapat orang lain untuk menjaga kerukunan. Siswa juga diharapkan memiliki rasa senang membaca dan rasa ingin tahu untuk memperoleh ilmu yang baru. Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap menghargai dan hidup rukun. Pada halaman 41, aspek kognitifnya yaitu rasa ingin tahu, hidup rukun, dan mandiri. Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap menjaga perasaan orang lain agar dapat hidup rukun. Siswa juga diharapkan memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang baru dan berperilaku mandiri dalam menjalankan tugas. Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap mandiri dan hidup rukun dengan sesama. Pada halaman 42, hasil analisis kognitifnya yaitu mandiri, disiplin, dan menghargai. Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap mandiri dan disiplin dalam menjalankan tugas. Siswa juga diharapkan memiliki sifat menghargai dengan memberikan kesempatan berbicara terhadap orang lain. Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap disiplin. Pada halaman 43, hasil analisis kognitifnya yaitu menghargai dan kreatif. Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap menghargai perbedaan pendapat. Siswa juga diharapkan dapat memiliki kreativitas yang tinggi. Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap menghargai. Pada halaman 44, hasil analisis kognitifnya yaitu hidup rukun, cinta damai, rasa ingin tahu, dan menghargai. Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun agar menciptakan kedamaian dan menghargai sebuah perbedaan. Siswa diharapkan memiliki rasa ingin tahu dengan cara berwisata untuk mendapatkan pengetahuan. Analisis psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun, cinta damai, dan saling menghargai. Pada halaman 45, terdapat aspek kognitif yaitu bersikap sopan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap sopan dalam berbicara. Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap sopan. Pada halaman 46, analisis kognitifnya yaitu hidup rukun, komunikatif, dan percaya diri. Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun bersama keluarga. Siswa juga diharapkan mampu berkomunikasi dengan orang lain dan memiliki rasa percaya diri dengan bercerita kepada orang lain. Aspek psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun dan percaya diri. Pada halaman 47, terdapat aspek kognitif yaitu hidup rukun, jujur, dan semangat kebangsaan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan sekitar dan memiliki rasa semangat kebangsaan dengan memahami isi Pancasila beserta simbolnya. Siswa juga diharapkan dapat berperilaku jujur. Aspek psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun, jujur, dan semangat kebangsaan yang tinggi. Pada halaman 48, terdapat aspek kognitif yaitu kerja keras dan disiplin. Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap kerja keras dalam berlatih dan berperilaku disiplin saat berolahraga. Aspek psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap disiplin dan bekerja keras. Selanjutnya pada halaman 49, kita masuk kepada subtema 2 yaitu hidup rukun dengan teman bermain. Pada halaman 49 terdapat aspek kognitif yaitu hidup rukun dan bersosialisasi. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan bermain bersama teman agar mempunyai banyak teman. Aspek psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun. Halaman 50, aspek kognitif yaitu hidup rukun dan bersosialisasi. Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan bermain bersama teman.
Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun. Pada halaman 51 terdapat aspek kognitif yaitu senang membaca, bersosialisasi, saling membantu, dan hidup rukun. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan saling membantu sesama teman. Siswa juga diharapkan memiliki rasa senang membaca untuk menambah wawasan. Aspek psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap saling membantu dan hidup rukun. Pada halaman 52, aspek kognitifnya yaitu bersosialisasi dan peduli lingkungan. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap bersosialisasi bersama teman dan memiliki rasa peduli lingkungan untuk menjaga sosial yang terkandung meliputi sikap peduli lingkungan. Pada halaman 53, terdapat aspek kognitif yaitu bersikap santun dan bersosialisasi. Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap santun terhadap sesama dan bersosialisasi dengan bermain banyak permainan bersama teman. Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap santun terhadap sesama dan bersosialisasi. Pada halaman 54, tidak terdapat konten IPS di dalamnya. Selanjutnya pada halaman 55 terdapat aspek kognitif yaitu bersosialisasi. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap bersosialisasi dengan belajar bersama teman. Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap bersosialisasi dengan orang lain. Pada halaman 56 terdapat aspek kognitif yaitu kerja keras. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap kerja keras dengan berlatih mengerjakan soal. Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya halaman 57 tidak ada konten IPS di dalamnya. Pada halaman 58, aspek kognitifnya yaitu hidup rukun, rajin, dan peduli lingkungan. Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun bersama keluarga dan peduli kebersihan rumah. Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun dan peduli lingkungan. Pada halaman 59, aspek kognitifnya yaitu bekerja sama, semangat kebangsaan, bersosialisasi, kreatif, serta komunikatif. Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap bekerja sama dengan teman, memiliki semangat kebangsaan dengan mengikuti perlombaan kreativitas di lingkungan masyarakat. Siswa juga diharapkan mampu bersosialisasi dengan melakukan percakapan. Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap kerjasama, semangat kebangsaan yang tinggi, rajin bersosialisasi, dan kreatif. Pada halaman 60 terdapat aspek kognitif yaitu hidup rukun, membantu sesama, bermain bersama teman. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dan dengan teman di rumah serta saling membantu antar teman yang sedang kesulitan. Dan juga siswa diajarkan untuk bermain dengan siapapun tanpa memilih-milih teman. Aspek psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi cinta sesama, kasih sayang, tolong-menolong, dan juga hidup rukun. Pada halaman 61 tidak terdapat konten IPS di dalamnya. Begitupun dengan halaman 62 tidak terdapat konten IPS di dalamnya. Pada halaman 63, aspek kognitifnya yaitu beribadah, berpamitan dengan teman. Afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap taat beribadah kepada Tuhan, saling menghargai antar umat beragama, dan selalu bersikap ramah dengan berpamitan. Psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap religius, toleransi antar umat beragama, dan juga hidup rukun.
Pada halaman 64, tidak terdapat konten IPS di dalamnya. Selanjutnya, pada halaman 65, terdapat aspek kognitifnya yaitu berteman, membantu teman, beribadah, dan pengamalan Pancasila. Aspek afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap berteman dengan baik dengan siapapun, juga dapat menunjukkan sikap membantu teman yang sedang kesulitan, serta taat ibadah kepada Tuhan dan bertoleransi antar umat beragama sesuai dengan pengamalan Pancasila pada sila pertama dan kedua. Aspek psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap religius, toleransi antar umat beragama, dan juga hidup rukun serta tolong menolong. Baik, terima kasih kepada Septi sudah memaparkan. Saya akan lanjutkan. Tadi terakhir ada di halaman 66, hasil analisis kognitif yaitu rajin beribadah, toleransi antara umat beragama. Hasil analisis afektif yaitu siswa dapat menunjukkan sikap taat beribadah kepada Tuhan, saling menghargai antar umat beragama. Terdapat hasil analisis psikomotorik yaitu karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap religius, toleransi antar umat beragama. Lalu pada halaman 69 pada halaman 67 dan 68 tidak terdapat muatan IPS. Jadi kita lanjutkan kepada halaman 69. Hasil analisis kognitif yaitu ramah dan berteman dengan siapapun serta percaya diri. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap ramah dan berteman dengan siapapun, juga belajar untuk percaya diri dengan tampil di depan kelas. Hasil analisis psikomotorik yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap komunikatif dan ramah dengan siapapun, juga menumbuhkan rasa percaya diri. Pada halaman 70 hingga 73 tidak terdapat muatan IPS dan muatan IPS terdapat pada halaman 74. Ya. Di halaman 74 hasil analisis kognitif yaitu memperingati Hari Kemerdekaan. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap cinta tanah air dengan memperingati Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia. Lalu hasil analisis psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Pada halaman 75, hasil analisis kognitif yaitu memperingati Hari Kemerdekaan dan bernyanyi bersama teman. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap cinta tanah air dengan memperingati Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia dengan bersosialisasi bersama teman dengan cara bernyanyi. Lalu hasil analisis psikomotorik yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan bersosialisasi dengan teman. Pada halaman 76 ini tidak terdapat muatan IPS, sedangkan pada halaman 77 terdapat hasil analisis kognitif yaitu bekerja sama dan gotong royong. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan perilaku gotong royong dan bekerja sama dengan teman di lingkungan sekolah dalam mengerjakan sesuatu. Hasil analisis psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap gotong royong dan bekerja sama. Selanjutnya pada halaman 79 hingga 80 tidak terdapat muatan IPS. Dan dilanjutkan di halaman 81, 82, dan 83 ini kebetulan muatan IPS yang terkandungnya sama, yaitu analisis kognitifnya bermain bersama teman dan percaya diri. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap ramah dengan bersosialisasi bersama teman dan belajar untuk percaya diri dan tidak malu saat bertemu dengan teman. Hasil analisis psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun, bersosialisasi dengan teman, dan memiliki rasa percaya diri, serta menghilangkan rasa malu.
Selanjutnya, ada di halaman 84, hasil analisis kognitif yaitu menjaga kerukunan dan kekompakan serta percaya diri. Hasil analisis afektif yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dan menjaga kekompakan dengan teman dan belajar percaya diri untuk tampil di muka umum. Lalu hasil analisis psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun dan menjaga kekompakan sesuai dengan amanat Pancasila. Selanjutnya di halaman 85, hasil analisis kognitif meliputi menerapkan nilai-nilai Pancasila, juga percaya diri. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dengan tampil di muka umum dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Hasil analisis psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap percaya diri dan demokratis. Halaman selanjutnya yaitu halaman 86, hasil analisis kognitif, bermain bersama teman, kekompakan, dan persatuan. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap ramah dengan bermain bersama teman, juga menjaga kekompakan dan persatuan dalam melakukan permainan bersama teman. Hasil analisis psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap ramah dan kompak saat bekerja sama. Selanjutnya di halaman 87 ini tidak terdapat muatan IPS, dilanjutkan ke halaman 88. Di halaman 88 hasil analisis kognitif yaitu menyanyikan lagu wajib bersama dengan teman-teman di kelas. Hasil analisis afektifnya ini siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dengan bernyanyi bersama teman, bernyanyi yaitu dengan lagu-lagu wajib belajar yang di dalamnya terkandung makna agar anak-anak bangsa ini semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan hasil analisis psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap percaya diri, bersosialisasi bersama teman, dengan bernyanyi, juga semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya di halaman 89. Boleh ke halaman 89. Hasil analisis kognitif di halaman 89 yaitu mengenai bermusyawarah. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap bermusyawarah bersama teman dalam mengambil keputusan. Hasil analisis psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap demokratis yang ditandai dengan bermusyawarah. Nah, selanjutnya ada di halaman 90, hasil analisis kognitif, siswa dapat mengemukakan pendapat bersama juga memimpin penerapan Pancasila dan gotong royong. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap berani mengemukakan pendapat di depan kelas, juga bernyanyi bersama lagu wajib nasional. Siswa juga diajarkan menjadi pemimpin dimulai dari hal yang paling kecil, menerapkan Pancasila dan saling gotong royong saat merapihkan kelas. Hasil analisis psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap demokratis, dengan mengemukakan pendapat, bersosialisasi dengan teman, belajar memimpin, menerapkan Pancasila, dan gotong royong. Lalu selanjutnya di halaman 91 hasil analisis kognitif mengenai penerapan sila keempat dan sila kelima. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap penerapan sila keempat dan kelima dengan menuliskan contoh perilaku yang mencerminkan hal tersebut. Psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi gotong royong dan bermusyawarah. Nah, sekarang masuk ke sub 3 mengenai hidup rukun di sekolah.
Eh, pada halaman 97, hasil analisis kognitifnya yaitu belajar bersama, bersosialisasi dengan teman, bermain bersama teman. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap rajin saat belajar dan bersosialisasi dengan teman dengan bermain bersama, berbincang, ataupun bercanda dengan teman. Hasil analisis psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi rajin belajar dan bersosialisasi dengan teman. Lalu di halaman 98, hasil analisis kognitif yaitu berbagi makanan dan sikap rukun. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan berbagi bekal makanan di sekolah bersama teman. Psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun dengan sesama. Halaman di halaman 99 hingga 105 tidak terdapat muatan IPS dan dilanjutkan ke halaman 106. 106. Hasil analisis kognitif, belajar dengan senang, menjaga kerukunan. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap menjaga kerukunan dengan belajar di sekolah dengan sukarela dan belajar dengan suasana senang. Hasil analisis psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun. Selanjutnya di halaman 107 ini tidak terdapat muatan IPS dan di halaman 108 hasil analisis kognitif yaitu menjaga kekompakan dan membantu teman. Hasil analisis afektif, siswa dapat menunjukkan sikap menjaga kekompakan saat berlari bersama teman dan menumbuhkan sikap empati dengan membantu teman yang sedang kesulitan. Sedangkan hasil analisis psikomotorik, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap kompak dan hidup rukun. Untuk selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh Putri. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, selanjutnya di halaman 109. Di halaman 109 terdapat hasil analisis kognitif berupa berdoa setelah selesai belajar. Hasil analisis afektifnya berupa siswa dapat menunjukkan sikap religius dengan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan hasil analisis psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap religius. Kemudian pada halaman 110, hasil kognitifnya mengamalkan Pancasila, sila pertama dan kedua. Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap demokratis dengan mengamalkan Pancasila, sila pertama dan kedua. Dan hasil psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi demokratis. Kemudian pada halaman 111 terdapat hasil kognitifnya berupa toleransi antara umat beragama dan berbagi bekal. Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan agama dengan bermain bersama dan menunjukkan sikap hidup rukun dengan berbagi bekal bersama teman. Hasil psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi demokratis dan toleransi. Kemudian pada halaman 112, hasil analisis kognitifnya berupa menjaga kerukunan dan bekerja sama. Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap menjaga kerukunan dengan bergotong royong membersihkan kelas. Dan hasil psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun. Pada halaman 113, hasil analisis kognitifnya berupa tanggung jawab, kepemimpinan, bekerja sama. Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dengan menyelesaikan tugas piket yang sudah diberikan, belajar memimpin kelas, dan bekerja sama saat membersihkan kelas. Hasil analisis psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap gotong royong, tanggung jawab, dan membentuk kepemimpinan. Pada halaman 119, hasil analisis kognitif berupa bermusyawarah,
menjaga kerukunan, dan hasil afektifnya berupa siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan bermusyawarah saat menentukan petugas upacara. Hasil analisis psikomotorik terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun dan demokratis dengan melaksanakan musyawarah. Halaman 120, hasil analisisnya kognitif upacara. Afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap cinta tanah air dengan melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan teman dan guru. Hasil analisis psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi demokratis, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Pada halaman 121 sampai 123 tidak terdapat konten IPS. Lanjut ke halaman 124. Analisis kognitifnya berupa bermain bersama teman dan bekerja sama. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap ramah dengan bermain bersama teman secara berkelompok. Hasil analisis psikomotoriknya, terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap bersosial bersama teman saat berkelompok. Halaman 125, hasil analisis kognitifnya berupa berebut mendapatkan kelompok. Afektifnya berupa siswa dapat menunjukkan sikap ramah saat bermain dengan tidak bertengkar ataupun berebut saat melaksanakan permainan. Dan psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap ramah, bersahabat, dan cinta damai. Pada halaman 126, terdapat hasil kognitif, saling memaafkan, menjaga persatuan dan kesatuan, mengamalkan Pancasila. Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap saling memaafkan agar bisa menjaga kesatuan dan persatuan terutama di lingkungan sekolah sesuai dengan pengalaman sila Pancasila sila ketiga. Hasil psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap ramah, bersahabat, cinta damai, hidup rukun, dan demokratis. Pada halaman 127, hasil analisis kognitifnya berupa pengamalan Pancasila ketiga dan percaya diri. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dengan menyampaikan contoh pengalaman sila ketiga dari Pancasila di depan kelas. Hasil psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap demokratis dan percaya diri. Pada halaman 128, hasil analisis kognitifnya berupa bercerita dan persatuan. Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dengan menceritakan pengalaman atau kegiatan selama berada di sekolah dengan mencerminkan persatuan. Hasil psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap percaya diri dan demokratis. Pada halaman 129, hasil analisis kognitifnya berupa bermusyawarah. Hasil analisis afektifnya berupa siswa dapat menunjukkan sikap demokratis dengan melaksanakan musyawarah dan menentukan petugas upacara. Hasil analisis psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap demokratis dan hidup rukun. Pada halaman 130, hasil analisis kognitifnya berupa bernyanyi bersama teman dan pemungutan suara. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menunjukkan perilaku bermusyawarah dengan melakukan pemungutan suara saat menentukan lagu untuk dinyanyikan bersama-sama. Hasil analisis psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap demokratis, bermusyawarah, dan bersosialisasi bersama teman. Kemudian pada halaman 131 dan 132 itu hampir sama, yaitu hasil analisis kognitifnya berupa contoh pengalaman Pancasila, sila keempat dan kelima. Hasil analisis afektifnya berupa siswa dapat mengamalkan sila keempat dan sila kelima dengan bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, bermusyawarah, menentukan jadwal tiket di kelas,
dan berdiskusi dengan teman dan guru. Hasil analisis psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap demokratis, gotong royong, dan hidup rukun. Pada halaman 133, terdapat analisis berupa kognitif pengalaman Pancasila, sila keempat dan kelima. Analisis afektifnya, siswa dapat mengamalkan sila keempat dan kelima dengan menceritakan pengalaman di depan kelas. Hasil psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap demokratis dan percaya diri. Pada halaman 134 sampai dan 135 tidak terdapat konten IPS. Lanjut kepada halaman 136. Hasil analisis kognitifnya berupa bernyanyi bersama teman. Hasil analisis afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan bernyanyi bersama teman. Hasil analisis psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap rukun dan bersosialisasi bersama teman. Kemudian kita masuk pada subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pada halaman 140. Pada halaman 140, hasil analisis kognitifnya berupa percaya diri, hidup rukun, dan melestarikan bahasa daerah. Hasil analisis afektifnya berupa siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dengan menciptakan sikap hidup rukun di masyarakat menggunakan bahasa daerah. Hasil analisis psikomotorik berupa terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi percaya diri dan hidup rukun. Pada halaman 141, hasil analisis kognitifnya berupa hidup rukun. Hasil analisis afektifnya berupa siswa dapat menunjukkan sikap rukun di masyarakat dengan menunjukkan gambar yang mencerminkannya. Hasil analisis psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap hidup rukun. Pada halaman 142 dan 143 hampir sama, yaitu hasil analisis kognitifnya menjaga kebersihan. Hasil analisis afektifnya berupa siswa dapat menunjukkan sikap saling mengingatkan dan mengucapkan terima kasih, dan hasil psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap bersahabat, peduli lingkungan. Pada halaman 144 sampai 148 tidak terdapat konten IPS, dan selanjutnya Baik, terima kasih rekan-rekan. Kita lanjut pada halaman 149. Halaman 149, hasil kognitif yang kami temukan adalah percaya diri, bersosialisasi dengan teman. Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dengan bersosialisasi bersama teman dengan melalui percakapan. Dan hasil psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi percaya diri dan hidup rukun. Pada halaman 150 dan 152 hampir sama karena hasil kognitifnya yaitu gotong royong. Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap gotong royong dengan melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Hasil psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap gotong royong. Halaman 151 tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 153 dan 154, hasil kognitif yang kami temukan yaitu pengamalan Pancasila sila ke-1 dan sila kedua. Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap demokratis dengan mengamalkan Pancasila ke-1 dan sila kedua. Hasil psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap demokratis. Pada halaman 154 yang bagian bawah, hasil kognitifnya yaitu menjaga kebersihan dan bermain bersama teman. Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap menjaga kebersihan agar main merasa nyaman saat bermain bersama teman. Hasil psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap cinta lingkungan,
bersosialisasi bersama teman. Pada halaman 156, 157, 159, dan 163 hampir sama semua, yaitu gotong royong dan hidup rukun. Hasil efektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan melakukan gotong royong membersihkan lingkungan. Hasil psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi mencintai lingkungan dan hidup rukun. Pada halaman 158, 160, 160, 161, 162 tidak terdapat konten IPS. Pada halaman 164, hasil kognitifnya yaitu percaya diri. Hasil afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dengan membacakan cerita di depan kelas. Hasil psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi sikap percaya diri. Pada halaman 168 sampai halaman 168 dan 171 hampir sama, yaitu hasil kognitifnya hidup rukun. Hasil afektifnya siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan berolahraga bersama di lingkungan masyarakat. Hasil psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi hidup rukun. Pada halaman 169 sampai 170 tidak terdapat konten IPS. 172 tidak terdapat konten IPS. Halaman 173 hasil kognitifnya yaitu pengamalan Pancasila sila ketiga. Afektifnya siswa dapat menunjukkan sikap kerukunan dan persatuan di masyarakat. Hasil psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi demokratis, hidup rukun, dan cinta damai. Pada halaman 174, hasil kognitifnya itu percaya diri. Hasil afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dengan menceritakan pengalaman, menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga yang ada di masyarakat di depan kelas. Hasil psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi percaya diri dan demokratis. Pada halaman 175, hasil kognitifnya yaitu hidup rukun. Hasil afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap hidup rukun dengan menjaga tutur kata yang baik dan menolak permintaan dengan sopan. Hasil psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi hidup rukun. Pada halaman 176, hasil kognitifnya yaitu tolong-menolong. Hasil afektifnya siswa dapat menunjukkan sikap tolong-menolong dengan membantu teman yang sedang mengalami kesulitan tanpa membeda-bedakan teman. Hasil psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi hidup rukun, bersahabat, dan toleransi. Pada halaman 177, hasil kognitifnya yaitu pengamalan sila keempat dan sila kelima. Hasil afektifnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap adil, tolong-menolong, dan gotong royong di lingkungan sekitar. Hasil psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi hidup rukun, bersahabat, dan toleransi. Pada halaman 177, hasil kognitif yang kami temukan yaitu pengamalan sila keempat dan sila kelima. Hasil afektifnya siswa dapat menunjukkan sikap adil, tolong-menolong, dan gotong royong di lingkungan sekitar. Hasil psikomotoriknya terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi demokratis, hidup rukun, cinta damai, toleransi, peduli lingkungan, dan peduli sosial. Pada halaman 178, hasil kognitifnya yaitu percaya diri dan afektifnya, siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri dan menceritakan di depan kelas tentang pengalaman menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat, dan sila kelima yang ada di masyarakat. Hasil psikomotoriknya yaitu terdapat karakter sosial dan nilai yang terkandung meliputi demokratis dan percaya diri.
pada halaman 179 sampai 180 tidak ada konten IPS-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memaparkan hasil analisisnya mengenai buku tema 1 kelas 2. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil pemaparan kali ini, yaitu pada buku tematik tema 1 kelas 2, anak-anak diajarkan dalam pendidikan IPS, yaitu interaksi sosial baik di sekolah, bersama guru dan teman-teman di sekolahnya maupun interaksi di lingkungan keluarga bersama saudara, keluarga, termasuk yang paling berpengaruh dalam lingkungan anak adalah orang tuanya. Sikap-sikap yang dapat menuntun anak-anak yaitu bersosialisasi, menghargai perbedaan, peduli terhadap sesama, hidup rukun, mengamalkan Pancasila, bertoleransi, demokratis, dan juga bermusyawarah. Pada buku tematik kelas 2, pada buku tematik 1 kelas 2 ini terdapat beberapa muatan IPS pada halaman-halaman yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, seperti bermain bersama teman, bernyanyi bersama teman dan guru, salam atau pamit kepada orang tua dan guru, sikap sopan, gotong royong, peduli sesama, menghargai perbedaan, toleransi antar umat beragama, percaya diri, bersyukur, religius, hidup rukun, bermusyawarah, rasa empati, lalu ada juga bekerja sama, memimpin, dan yang paling utama adalah mengamalkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan halaman sisanya yang tidak disebutkan itu merupakan pembelajaran di luar muatan IPS seperti membaca, menulis, ada juga mengenai olahraga, mengenai kesenian, mengenal makhluk hidup, dan juga menjaga kesehatan tubuh. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.